Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saat ini saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai trauma muskuloskeletal. Mekanisme trauma. Menentukan mekanisme terjadinya trauma merupakan hal yang penting karena dapat membantu kita dalam menduga kemungkinan trauma yang mungkin saja tidak segera timbul setelah kejadian. Trauma muskuloskeletal bisa saja dikarenakan oleh berbagai mekanisme, di antaranya yang pertama direct injury, kedua indirect injury, ketiga twisting injury, keempat powerful muscle contraction, kelima fatigue fracture, keenam pathologic fracture, ketujuh pathologic fracture. Yang pertama dalam trauma muskuloskeletal yaitu fracture. Fracture adalah terputusnya kontinuitas korteks tulang menjadi dua bagian atau lebih sehingga menimbulkan gerakan abnormal disertai krepitasi dan nyeri. Etiologi yang pertama, fraktur terjadi karena tekanan yang menimpa tulang lebih besar daripada daya tulang akibat trauma. Kedua, fraktur karena penyakit tulang seperti tumor osteoporosis yang disebut fraktur patologis. Ketiga, fraktur stres atau akibat dari penggunaan tulang yang berulang-ulang. Tanda dan gejala. Gejala yang paling umum pada fraktur adalah rasa nyeri yang terlokalisir pada bagian fraktur. Biasanya pasien mengatakan ada yang menggigit atau merasakan ada tulang yang patah. Kemudian jenis fraktur terbagi menjadi dua, yaitu fraktur tertutup, yaitu keadaan patah tulang tanpa disertai hilangnya integritas kulit. Kedua, fraktur terbuka, yaitu keadaan patah tulang yang disertai gangguan integritas kulit. Ada beberapa tipe fraktur. Yang pertama, fraktur traversal, kedua, fraktur green stick, ketiga, fraktur spiral, keempat, fraktur oblik, dan kelima, fraktur comminute. Penata laksanaan fraktur. Yang pertama, stabilkan jalan nafas, kedua, kontrol perdarahan, ketiga, tutup stocking chest wound atau luka terbuka pada dada, keempat, resusitasi cairan, kelima, jika ada fraktur terbuka, balut luka sebelum melakukan pembidaian dan jangan mendorong kembali tulang yang terlihat. Keenam, jangan pernah berusaha untuk meluruskan fraktur termasuk sendi-sendi, meskipun ada beberapa tulang yang pada fraktur yang dapat diluruskan. Tujuan imobilisasi ini yaitu untuk menjaga fraktur tertutup agar jangan menjadi fraktur terbuka. Hal ini memungkinkan terjadi jika ujung tulang yang fraktur masih dapat bergerak bebas ketika pasien dipindahkan. Kedua, untuk mencegah kerusakan sekitar nervus, pembuluh darah, dan jaringan yang lain dari ujung tulang yang fraktur. Kemudian ada dislokasi. Dislokasi adalah keluarnya pangkal tulang dari permukaan artikular, kadang-kadang disertai dengan robeknya ligamen yang seharusnya menahan pangkal tulang agar tetap berada di tempatnya. Persendian yang biasanya terkenal adalah bahu, siku, panggul, dan pergelangan. Etiologi. Etiologi tidak diketahui dengan jelas, tetapi ada beberapa faktor predisposisi diantaranya akibat kelainan pertumbuhan sejak lahir, kemudian trauma akibat kecelakaan, trauma akibat pembedahan ortoped, dan terjadinya infeksi di sekitar sendi. Klasifikasi dislokasi. Ada dislokasi kongenital, dislokasi akut, dislokasi traumatik, dislokasi berulang, dan dislokasi patologik. Tanda dan gejala yang pertama nyeri, kemudian deformitas, ketiga paralisis, keempat hilangnya pulsasi atau jika tekan nervus dan pembuluh darah. Patofisiologi, dislokasi biasanya disebabkan oleh jatuh pada tangan, humerus terdorong ke depan, merobek kapsul atau menyebabkan tepi glenoid terafulsi, kadang-kadang bagian posterolateral kaput hancur. Komplikasi dini yang pertama cedera saraf, kemudian cedera pembuluh darah atau arteri aksila dapat rusak, ketiga fraktur dislokasi. Kemudian ketiga dalam trauma muskuloskeletal ada sprain.
yaitu injury di mana sebagian ligamen robek, biasanya disebabkan memutar secara mendadak, di mana sendi bergerak melebihi batas normal. Organ yang sering terkena biasanya lutut dan pergelangan kaki. Ciri utamanya adalah nyeri, bengkak, dan kebiruan pada daerah injury. Etiologi yang pertama, sprain terjadi ketika sendi dipaksa melebihi lingkup gerak sendi yang normal, seperti melingkar atau memutar pergelangan kaki. Kedua, sprain dapat terjadi di saat persendian Anda terpaksa bergeser dari posisi normal karena Anda terjatuh, terpukul, atau terkilir. Manifestasi klinis, yang pertama nyeri, kedua inflamasi, ketiga ketidakmampuan menggerakkan tungkai. Tanda dan gejala sama dengan strain atau kram, tetapi lebih parah. Kedua, edema, perdarahan, dan perubahan warna yang lebih nyata. Ketiga, ketidakmampuan untuk menggunakan sendi, otot, dan tendon. Keempat, tidak dapat menyangga beban, nyeri hebat dan konstan. Kemudian penata laksanaan, ada pembedahan, kemoterapi, elektromekanis. Strain. A. Definisi. Strain adalah tarikan otot akibat penggunaan berlebihan, perenggangan berlebihan, atau stres yang berlebihan. B. Etiologi. Strain terjadi secara mendadak seperti pada pelari atau pelompat. Pada strain akut, ketika otot keluar dan berkontraksi secara mendadak. Pada strain kronis, terjadi secara berkala oleh karena penggunaan yang berlebihan. C. Manifestasi klinis. Gejala pada strain otot yang akut bisa berupa nyeri, spasme otot, kehilangan kekuatan, keterbatasan lingkup gerak sendi. D. Patofisiologi. Strain adalah kerusakan jaringan otot karena trauma langsung (overloading). Cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah. E. Klasifikasi strain. Derajat 1 atau mild strain (ringan), yaitu cedera akibat penggunaan yang berlebihan pada penguluran unit muskulotendinous yang ringan berupa stretching, robekan ringan pada otot ligamen. Gejala yang timbul: nyeri lokal dan meningkat apabila bergerak ada beban pada otot. Tanda-tandanya adanya spasme otot ringan, bengkak, gangguan kekuatan otot, fungsi yang sangat ringan. Komplikasi: strain dapat berulang, tendonitis, dan perioritis. Perubahan patologi: adanya inflamasi ringan dan mengganggu jaringan otot. Terapi: biasanya sembuh dengan cepat dan pemberian istirahat. Derajat 2 atau moderate strain ringan: adanya cedera pada unit muskulotendinous akibat kontraksi. Gejala yang timbul seperti nyeri lokal, spasme otot sedang, dan bengkak. Terapi: imobilisasi pada daerah cedera dan istirahat. Derajat 3 atau strain severe berat: adanya tekanan penguluran mendadak yang cukup berat berupa robekan pada otot dan ligamen. Gejala: nyeri yang berat, adanya stabilitas, spasme, dan bengkak. F. Komplikasi: strain yang berulang dan tendonitis. Penata laksanaan. Pertama, istirahat akan mencegah cedera tambah dan mempercepat penyembuhan. Kedua, meninggikan bagian yang sakit untuk mengontrol pembekakan. Ketiga, pemberian kompres dingin secara intermittent 20-48 jam pertama. Dan selanjutnya, kontusio. A. Definisi. Kontusio adalah cedera jaringan lunak akibat kekerasan tumpul, pukulan, dan jatuh. B. Etiologi. Bentuk benda keras, pukulan, dan tendangan atau jatuh.
C. Manifestasi klinis. Pertama, perdarahan pada daerah injuri karena ruptur pembuluh darah kecil. Kedua, nyeri, bengkak, dan perubahan warna. D. Gejala: nyeri, bengkak, dan bila terjadi pendarahan yang cukup. E. Patofisiologi: kontusio terjadi akibat perdarahan di dalam jaringan kulit tanpa ada kerusakan kulit. Dan penata laksanaan: pertama, tinggikan daerah injuri. Kedua, berikan kompres dingin selama 24 jam, 20-30 menit setiap pemberian. Ketiga, berikan kompres hangat sekitar area injuri setelah 24 jam. Dan yang terakhir, lakukan pembalutan untuk mengontrol pendarahan dan bengkak. Berikut asuhan keperawatan klien muskuloskeletal. A. Pengkajian. 1. Identitas pasien. 2. Keluhan utama: nyeri, kelemahan mati rasa, edema perdarahan, perubahan mobilitas, atau ketidakmampuan untuk menggunakan sendi, otot, dan tendon. 3. Riwayat kesehatan. 4. Riwayat penyakit. Sekarang kapan keluhan dirasakan? Apakah sesudah beraktivitas, kerja, atau setelah berolahraga? Daerah mana yang mengalami trauma? Bagaimana karakteristik nyeri yang dirasakan? 5. Riwayat penyakit dahulu. Apakah klien sebelum pernah mengalami sakit seperti ini atau mengalami trauma pada sistem muskuloskeletal lainnya? 6. Riwayat penyakit keluarga. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit seperti ini? 7. Pemeriksaan fisik. Infeksi, kelemahan, edema, perdarahan, perubahan warna kulit, ketidakmampuan menggunakan sendi, palpasi, mati rasa, auskultasi, perkusi. 8. Pemeriksaan penunjang pada soprain. Untuk diagnosis perlu dilaksanakan röntgen untuk membedakan dengan patah tulang. Kemudian diagnosa keperawatan, di sini ada 2, nyeri akut berhubungan dengan peregangan otot, kegoyangan pada otot, ligamen atau tendon ditandai dengan kelemahan mati rasa, perdarahan, edema, dan nyeri. Kemudian gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Ketidakmampuan ditandai dengan ketidakmampuan untuk mempergunakan sendi, otot, dan tendon. Di sini intervensi untuk diagnosis yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan peregangan atau kekoyakan pada otot, ligamen, atau tendon ditandai dengan kelemahan mati rasa, perdarahan, edema, nyeri. Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama berapa kali 24 jam, diharapkan nyeri dapat berkurang dan terkontrol. Dengan kriteria hasil menunjukkan nyeri berkurang atau terkontrol, terlihat rileks, dapat tidur atau beristirahat dengan beraktivitas sesuai kemampuan. Intervensi keperawatan: identifikasi lokasi, karakteristik lokasi, kualitas, intensitas nyeri, kemudian identifikasi skala nyeri, kemudian berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, kemudian anjurkan monitor nyeri secara mandiri, kemudian ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian ada diagnosa kedua untuk intervensinya, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, ketidakmampuan ditandai dengan ketidakmampuan untuk mempergunakan sendi, otot, dan tendon. Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama beberapa kali 24 jam, diharapkan tidak terjadi kerusakan mobilitas fisik. Untuk dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, kemudian kekuatan otot meningkat, kemudian nyeri menurun. Yang pertama, untuk intervensi itu identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya,
Kemudian identifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi, kemudian monitor frekuensi jantung, tekanan darah sebelum memulai ambulasi. Kemudian fasilitas aktivitas ambulasi dengan alat bantu, misalnya tongkat atau kruk. Kemudian edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi, anjurkan melakukan ambulasi dini, dan anjurkan ambulasi secara sederhana yang harus dilakukan, misalnya berjalan dari tempat tidur ke kursi roda atau berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi. Terima kasih.